Bila ingin memiliki, stop wishing, start doing. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Kamaraderi Podcast bahas tentang self-care. Karena beberapa episode podcast terakhir udah membahas tentang cinta, sudah saatnya kita talk about ourselves. Gimana nih teman-teman? Ketika baca judul podcast kali ini, apa yang langsung terlintas di pikiran teman-teman? Am I just a wisher or what? Wisher and doer? Bicara soal mimpi sebenarnya gampang-gampang sulit sih. Karena terkadang mimpi yang kita miliki malah diragukan oleh orang lain. Ah, kamu kalau punya mimpi kok kayak gitu sih? Ya elah, mimpi kamu itu terlalu besar. Hati-hati loh kalau nggak tercapai. Nggak usah sok bermimpi kayak gitulah, nggak sesuai dengan kamu. Gimana teman-teman? Aku yakin pasti kalian pernah dengar salah satu dari contoh-contoh dari orang yang menyepelekan mimpi orang lain. Dan mungkin masih banyak lagi kata-kata orang lain yang mereka lontarkan yang lebih menusuk dan bahkan lebih tajam dari contoh kata-kata di atas. Sakit ketika dengar kata-kata tersebut. Jelas, setiap orang dianugerahi perasa. Dan yang pastinya masih banyak orang yang menggunakannya dengan sebagaimana mestinya. Tapi tetap kok ada aja orang yang tidak menggunakan perasa yang sudah dianugerahi itu kepadanya. Tapi teman-teman, ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, gak apa-apa kok. Buktikan aja kalau kita itu bukan hanya sekedar wisher, tapi kita juga menjadi wisher and doer. Sang pemimpi dan pastinya bukan hanya bermimpi lalu rebahan, berharap suatu saat mimpi tersebut akan datang menghampiri. Tentunya bukan seperti itu. Tapi jadi doer juga. Yang kita udah tahu kalau kita harusnya sebagai pejuang dan sebagai pelaku untuk mimpi yang sudah kita impikan itu. Bicara tentang mimpi, kira-kira mimpi kamu apa ya? Udah sejauh mana sih tindakan yang kamu ambil untuk mewujudkan mimpimu? Udah sampai nangis belum? Udah sampai ketakutan dan kadang meragukan mimpi itu? Udah sampai situ nggak? Aku ngomong gitu karena jika kamu udah ngerasa hal seperti itu, sudah dapat dipastikan bahwa mimpi kamu itu cukup besar dan pastinya sangat butuh perjuangan untuk menaklukkannya. Kalian pernah dengar gak sih kata-kata bijak yang sering orang bilang tentang mimpi? Yaitu, mimpimu belum cukup besar kalau belum membuatmu takut. Itu ada benarnya juga loh. Kalau kita takut akan suatu hal, berarti itu menandakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang cukup besar. Dan sesuatu hal yang cukup serius dan sulit kan? Sama seperti mimpi. Ketika kita mempunyai mimpi atau cita-cita, itu bukan hanya sekadar untuk ajang gaya-gayaan. Yang ketika ditanya, emang impian kamu apa? Oh, impian aku ini bla 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 bla. Ucapkan sekeren mungkin bahkan sampai yang mengajukan pertanyaan terpesona. Saking hebatnya mimpi yang baru saja kamu katakan. Tapi, apakah itu hanya sekedar wish yang besar? Rencana yang direncanakan dengan sangat wow. Tapi untuk memulainya aja banyak banget alasannya. Atau bahkan suka menunda-nunda. Kira-kira kalau sikap kita seperti itu biasanya tercapai nggak ya? Terus ada lagi nih wisher yang hanya sekedar ingin menjadi wisher. Maksudnya ya kayak dia bilang, iya aku pengen banget jadi ini. Aku pengen di hidup aku terjadi hal ini. Impian aku pengen kesini. Banyak banget lah hal ini itu yang disampaikan. Tapi actionnya nggak ada. Terus waktu ditanya, kamu mimpinya banyak, tapi kenapa no action? Ketika dilontarkan pertanyaan seperti itu, justru dia jawab, iya, emang aku punya mimpi. Tapi nggak semua mimpi yang kita punya itu harus diwujudkan. Kita nggak bisa maksa semesta untuk mewujudkan mimpi kita. Nah teman-teman, menurut kalian gimana? Kalian pernah mikir gitu nggak? Kalian punya mimpi, tapi kalian takut untuk menjadi si pewujud dari mimpi yang kalian punya itu. Kalau kalian jawabannya iya,
Aku mau tanya, kenapa kalian takut? Takut gagal? Takut berhenti di tengah jalan, padahal udah dimulai dengan perjuangan? Takut hasilnya nihil? Takut dikatain orang? Takut kalau dibilang, ya elah, kamu hidup di dunia nyata. Jangan betah hanya di dunia mimpi dong. Bangun. Takut dibilang kayak gitu? Atau masih banyak ketakutan-ketakutan lain yang buat kamu gak ada perubahan untuk mewujudkan mimpi kamu? Nah, saking banyaknya ketakutan dan pertimbangan-pertimbangan yang kita sebenarnya nggak tahu itu bakalan terjadi atau enggak, membuat kita jadi enggan untuk mewujudkan mimpi kita. Membuat kita jadi berpikir, ah ya udahlah, mau gimana lagi? Nanti kalau aku berusaha mewujudkan mimpi, tapi nggak kesampaian, kan sayang. Umur, waktu, usaha, dan semua yang udah aku lakukan kan sayang. Ya udah deh, ikuti timeline normal. Gimana timeline kehidupan, sekolah, kuliah, atau kerja, berumah tangga, punya anak, ngurusin anak, mati. Udah gitu aja, cari aman. Teman-teman, ini serius kamu mau begitu aja? Tuhan kan ngasih talenta untuk kita semua. Dan kita dianugerahi akal pikiran supaya kita bisa berpikir tentang bagaimana kita supaya bisa selaras dengan talenta, mimpi, dan kehidupan yang Tuhan udah beri sama kita. Bukan cari aman. Emang kamu mau mimpi kamu bawa ikut terkubur dalam pemakaman nanti? Atau emang kamu mau kalau mimpi kamu itu diambil alih sama orang lain? Kamu hanya bisa melihat orang itu dan berkata dalam hati, ya harusnya aku yang seperti itu. Aku yang sepertimu. Tapi karena semesta tak mengizinkannya, ya udah, aku jadi begini. Teman-teman, jangan nyalahin semesta. Jangan salahkan orang lain ketika kamu tidak jadi seperti apa yang kamu inginkan. Coba lihat ke dalam diri kamu. Sudah seperti apa perjuangan yang kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sudah sebanyak apa usaha dan doa yang kamu lakukan untuk mencapainya? Kalau belum banyak, aku rasa kita nggak perlu menyalahkan faktor eksternal. Teman-teman, aku nggak bilang kalau kita hidup sesuai kehidupan pada umumnya itu salah. Enggak, itu nggak salah kok. Tapi sudah banyak orang yang mengambil langkah tersebut. Kamu gak mau gitu jadi bagian dari persenan sedikit yang berusaha untuk mewujudkan mimpi? Aku pernah mendengar orang berkata, hanya sedikit orang yang mewujudkan mimpinya. Maksudnya, tidak semua orang hidup mewujudkan mimpi yang dia inginkan. Tidak semua orang berhasil mewujudkan mimpi yang dia punya. Kamu gak mau gitu menjadi bagian dari orang yang berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk mencapai apa yang sebenarnya ada di paling dasar lubuk hati kamu. Kamu gak mau berusaha untuk mencapainya. Atau mungkin kamu berpikir kalau gak berhasil gimana? Iya, aku akuin. Emang semuanya ada dua kemungkinan, antara berhasil atau tidak. Tapi, ketika kamu tidak berhasil, at least kamu udah coba. Dan percayalah, sebuah usaha pasti membuahkan upah. Walaupun mungkin upahnya tidak 100% seperti apa yang kamu inginkan, tapi aku yakin, pasti kamu akan dialihkan oleh Tuhan pada hal yang lebih baik lagi. Asalkan kamu tetap mau berusaha, dan pastinya kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, orang melalui proses ini pasti memiliki mental dan jiwa yang sangat kuat. Kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang tangguh, dan pastinya dengan kepribadian yang telah terbentuk ini, kita bisa berjuang mati-matian untuk menaklukkan apa yang menjadi halangan untuk kita mencapai mimpi. Intinya, setiap usaha yang kamu akan lakukan pasti gak akan sia-sia kok. Pasti ada upahnya.
Nggak usah takut. Aku tahu, mungkin kalian berpikir nggak semudah omongan itu. Biasa emang omongan lebih mudah daripada realita. Tapi, di sini aku mau ingatkan bahwa memang hal ini nggak mudah. Aku udah bilang kan, mungkin kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi, pasti ada pelangi sehabis hujan kan? Pasti kita mendapatkan setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Percayalah, sebenarnya gampang banget untuk Tuhan mewujudkan semua yang kamu minta. Itu semudah membalikan telapak tangan. Tapi, Tuhan gak mau ngasih itu sembarangan. Tuhan mau lihat gimana sih kesungguhan kita dalam meminta. Dan gimana kita percaya dan kita serahkan semua yang kita khawatirkan sama Tuhan. Tenanglah, kita hanya perlu mengerjakan bagian kita. Dan izinkan Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Aku percaya ini gak akan buat kamu jatuh kok. Percayalah. Nah teman-teman, kalau kita menjadi apa yang kita impikan, maksudnya kalau kita berhasil mencapai mimpi kita, kayaknya aku gak perlu lagi deh bicara tentang ini. Kita udah tahu kan gimana bahagianya kita untuk menjalani hidup kita yang berdasarkan mimpi kita yang menjadi nyata. Bahkan ketika ada kerikil di tengah jalan pun udah gak kerasa. Karena yang kita jalani adalah sebuah mimpi yang sudah kita wujudkan. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa gak sedikit orang-orang yang hanya ingin mengetahui dan menilai hasilnya, bukan prosesnya. Orang seperti itu diabaikan aja ya teman-teman. Gak usah dipikirin. Jadi, seperti itu teman-teman. Ayo coba kamu pikirkan, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan di kehidupan ini? Apa harapan dari dirimu untuk kehidupanmu? Coba tanya deh sama Tuhan. Tujuan Sang Pencipta menciptakan ciptaannya apa ya? Karena aku yakin Tuhan menciptakan semuanya punya tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan kamu apa sih? Coba kamu cari tahu. Kalau kamu udah dapat jawabannya, yuk lakukan. Gak usah belok kanan belok kiri lagi. Lihat teman seperti ini, jadi pengen seperti ini. Lihat teman seperti itu, jadi pengen seperti itu. Teman udah jadi seperti ini, kok aku belum jadi seperti itu sih? Kenapa? Teman-teman, stop mikirin hal kayak gitu ya. Kita semua kan udah punya timeline-nya masing-masing. Kita punya timeline yang berbeda dan tujuan hidup yang berbeda pula. Ayo sekarang bangkit. Cari tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu. Apa yang menjadi impianmu. Dan yang paling penting, be the wisher and the doer. Harapkan, doakan, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti tidak akan ada yang sia-sia. Jadi teman-teman, ayo bangkit. Mulai sekarang, be the best version of you. Jadilah menjadi bagian yang terbaik dari dirimu. Dan jangan lupa cintai dirimu dan berikan yang terbaik untuk dirimu.